Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Ratna. Kami dari kelompok 14 Thanatos ingin menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu sistem klasifikasi kualitas udara dan prediksi kolaps. Sebelum itu, kami membuat abstraksi data terlebih dahulu, yaitu struk udara di sini. Struk udara di sini memiliki data, yaitu si apakah hari ini sedang hujan, atau apakah hari ini angin kencang, dan berapa nilai si PM 2,5-nya ini. Dan terakhir kita punya kualitas di sini yang merupakan sebuah tipe data yang kami buat sendiri, itu dengan type def I6 ya, dengan I6 yang mempunyai kondisi baik, sedang, atau tidak sehat. Jadi setiap udara nantinya akan ditentukan kualitasnya gitu. Misal kualitas udara itu baik, sedang, atau tidak sehat. Baik, sekarang kita akan lanjut ke main function. Di sini kita menginisialisasi variabel, lalu mendeklarasikan variabel data udara sebagai pointer bertipe data udara. Dan di sini kami mengimplementasikan infinite loop untuk menjaga agar programnya ini interaktif dan tidak langsung selesai ketika proses sudah dijalankan. Lalu ketika user ingin memilih misalnya klasifikasi udara atau prediksi kolaps atau keluar, program akan melakukan decision making. Misal di sini pada angka 1 kita akan masuk ke klasifikasi udara, yang mana akan ditanyakan jumlah data. Lalu setelah ditanyakan jumlah data, program akan membuat dynamic array dengan jumlah data yang telah diinput oleh user. Lalu di sini ada pemrosesan input udara, yaitu eh, tentang bagaimana kondisi-kondisinya udara pada hari tersebut gitu. Lalu setelah itu ada pelaporan kualitas udara tersebut, yang mana fungsi-fungsi ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Lalu kita di sini ada free agar dynamic memorinya kosong. Lalu jika program memilih pilihan 2, kita akan masuk ke prediksi collapse ya, yang nantinya fungsi tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Jika program memasukkan angka 3, maka program akan selesai. Tetapi jika user tidak masukkan angka 1, 2, atau 3, maka program akan memperingatkan user bahwa input mereka tidak valid, lalu akan melanjutkan loop tersebut. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafitri Maulana dengan NPM 2506586633 dari kelompok 14 kelas pemrograman dasar 02. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagian fitur dari aplikasi sederhana kami, yaitu yang pertama ada klasifikasi udara. Jadi function ini akan memanfaatkan array data udara dan jumlah sebagai parameternya. Jadi function ini berguna untuk mengecek uh, tiap data yang ada di data udara. Jadi tiap data di data udara itu dia berbentuk struct ya. Dia memiliki fields, yaitu yang pertama is hujan, angin kencang, dan float PM 2,5. Lalu dan ada 6 kualitas yang bisa berisi baik, sedang, dan tidak sehat. Oke, jadi di function ini dia akan menjalankan perulangan karena akan mengecek isi array data udara itu satu persatu. Jadi ketika suatu data itu, yang pertama ini akan membuat sebuah decision tree sederhana ya. Jadi ketika suatu data itu dia memiliki is hujannya 1 atau angin kencangnya 1,
itu sudah dipastikan data udaranya baik karena menurut eh, riset kami, menurut dari yang kami baca-baca itu memang kondisi hujan atau angin kencang itu dapat mengurangi kadar PM2,5. Nah, jika itu mereka berdua isu hujan atau angin kencang itu sama-sama tidak ya, baru akan ngecek ke kadar PM2,5-nya. Ketika PM2,5-nya itu di antara 0 sampai 50 itu masih baik. Jika PM2,5-nya itu lebih di antara 50 sampai 100 itu termasuk kualitasnya sedang, dan jika lebih dari 100 itu sudah tidak sehat. Dan jika dimasukkan input yang lebih kurang dari nol itu akan tidak valid ya. Perkenalkan, nama saya Sean Muhammad Jauki. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi prediksi kolaps. Jadi, fungsi prediksi kolaps ini akan dipakai di program utama pada bagian case 2, langsung prediksi kolaps di sini. Nah, jadi, atau opsi nomor 2 ini, prediksi kolaps. Eh, untuk mendapatkan prediksi kolaps ini, dibutuhkan dua parameter, yakni parameter CO2 dan CH4. Nah, jadi CO2 dan CH4-nya ini di input di sini sudah diberikan teksnya gitu. Eh, ini dalam bentuk float dan dalam satuan megaton. Selanjutnya, pada fungsi ini dicek dulu apakah CO2 atau CH4-nya itu lebih dari kurang dari nol. Karena salah satunya itu harus lebih dari nol. Kalau dua-duanya tidak lebih dari nol, maka akan di print input emisi harus lebih besar dari nol. Selain itu, langsung saja ke dalam operasinya. Dalam operasinya itu dibagi jadi 4. Yang pertama ada total gigaton, yang kedua ada kenaikan suhu per bulannya, dan yang ketiga sama 4 itu sisa bulan ataupun hari. Yang pertama adalah mendapatkan total gigaton. Nah, jadi total gigaton ini didapatkan dari banyaknya CO2 ataupun dan CH4 yang telah dikonversi menjadi CO2. Nah, karena setelah ditambahkan ini totalnya per bulanan, jadi kayak rata-rata per bulan dari CO2 dan CH4-nya itu dua-duanya ditambah ditambah dalam bentuk CO2 gitu. Nah, setelah itu dibagi 1000 karena untuk menghasilkan gigaton. Karena tadi awal-awal kan kita menginputnya sebagai dalam satuan megaton. Oke, setelah itu untuk kenaikan suhu per bulan, kenaikan suhu per bulan itu didapatkan dengan total gigaton dikali 0,45. Karena eh, dari riset yang telah kami jalankan, untuk mendapatkan 0,45 derajat kenaikannya, itu diperlukan 1000 gigaton yang dihasilkan gitu dalam sebulan untuk menghasilkan 0,45 derajat. Selanjutnya lagi di sisa bulan untuk mendapatkan sisa bulan itu yang pertama adalah batas dibagi dengan kenaikan suhu per bulan. Jadi batasnya itu untuk bumi sebelum terjadi environmental collapse gara-gara suhu itu adalah di 5 derajat. Kenaikan 5 derajat per bulannya gitu atau nggak bisa aja per hari sih sebenarnya. Dan sisanya dengan sisa hari kita dapatkan dari sisa bulan dikali 30 hari kita ambil. Terus untuk outputnya sendiri berupa teks dengan angka-angkanya. Di sini ada total emisi gas rumah kaca. Di sini ada estimasi dampak kenaikan suhu. Maksudnya naik suhunya tuh berapa. Di sini kita ambil dari 4 karakter terakhir, 6 karakter terakhir, dan sisanya itu ada sisa waktu menuju kolaps dalam satuan bulan dan harinya. Oke, sekian saja dari itu. Langsung saja saya praktekkan bagaimana programnya bekerja. Jadi setelah di start programnya mendapatkan yang pertama ada menu utamanya, ada klasifikasi udara, prediksi kolaps, dan keluar. Kita akan mengetes di klasifikasi udara terlebih dahulu, dan kita akan mengetes dengan 3 udara, 3 logika. Eh, dari yang teman saya telah jelaskan itu, untuk mendapatkan udara yang baik itu ada 3 faktor. Yang pertama dari mungkin hari hujannya hari itu, angin kencang hari itu,
ataupun dari kadar PM 2,5. Jadi kalau di sini kita tes saja apakah hari ini hujan, iya, ininya enggak, dan ininya mungkin kita ambil asal aja. Jadi PM 2,5 itu ada 3 parameter ya. Kalau di bawah 50 derajat, di bawah 50 lah kadarnya, itu udara di sana lagi baik. Kalau di bawah, kalau di antara 50 dengan 100 itu sedang, dan kalau di atas 100 itu maka udara tersebut tidak sehat. Jadi di sini saya asal aja mungkin di angka 56, karena ininya ada satu pastinya harusnya baik. Selanjutnya kita nolkan. Kita ini saja 56 karena nanti hasilnya pasti sedang. Dan yang terakhir kita beri angka di atas 100, misal 104. Maka di sini hasilnya benar sesuai perhitungan baik, sedang, dan tidak sehat. Selanjutnya lagi ada di menu kedua, yaitu prediksi kolaps. Di sini mungkin masukkan rata-rata emisi CO2 bulanan, mungkin saya akan ambil angka asal saja. Mungkin di kira-kira 40 ton, 40 megaton per bulanannya. Lalu di sini mungkin 10 ton. Nah, setelah di input, outputnya maka akan hasilnya ini. Total emisi gas kacanya adalah 0,89 gigaton ya setelah melewati perhitungan tadi. Estimasi dampak kenaikan suhunya didapatkan 0,4005 ini derajat C per bulan. Dan sisa waktunya itu kira-kira 12,5 bulan. Ya karena ini angkanya gede sih dalam hitungan megaton gitu per bulan, dan ini skalanya internasional. Atau kalau dikonversi menjadi hari itu 375 hari. Setelah itu kita ini keluar, maka akan keluar dari program. Baik, itu saja kira-kira untuk penjalanan programnya. Mungkin di sini sedikit lagi saya akan memperlihatkan tentang kerja kita di GitHub. Di sini dalam periode 1 bulan kemarin, di sini ada 9 commit dari Bintang Fajar Raza Trawijaya. Ini ada 3 commit dari Nafizaki dan 2 commit dari Sen Muhammad Syauqi.